Jumpa lagi di TV. Ya, kalau kalian lihat laptop yang satu ini, laptop gaming atau laptop high performance ini, pasti udah tahu ya ini laptop apa. Karena desainnya yang unik banget dan fiturnya unik banget. Dia punya dua layar dengan ukuran yang mantap bener lah ya. Bisa membantu untuk kegiatan multitasking pada saat main game maupun untuk content creation. Dan tentunya kegiatan multitasking dan content creation sudah didukung dengan performa yang nggak bercanda di sini. Karena prosesornya yang ini udah pakai AMD Ryzen 9 6900HX dan GPU-nya juga nggak bercanda, pakai Nvidia GeForce RTX 3080 Ti dalamnya ya. Nah, ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo 16 keluaran tahun 2022. Sebuah laptop gaming kelas atas dari Asus dengan dual display dan performa yang luar biasa. Ya, laptop yang satu ini memang ditujukan untuk kalangan profesional dan hardcore gamer serta profesional content creator ataupun streamer yang membutuhkan perangkat yang powerful, punya multi display dengan kemampuan mobilitas yang cukup oke. Ini bukan pertama kalinya loh Asus meluncurkan sebuah laptop gaming dengan dua layar seperti ini. Tapi yang satu ini membawa berbagai peningkatan dibandingkan dengan ROG Zephyrus Duo generasi sebelumnya. Apa aja peningkatannya? Kita akan bahas, tapi kita mulai dari spesifikasinya dulu. Untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen 9 6900HX, arsitekturnya sudah Zen 3 Plus, codename-nya adalah Rembrandt, 6 nanometer, iya 6. Bukan 7 ya, udah 6. Default TDP-nya 45 watt. Dia sudah punya 8 core dan 16 thread. Base clock-nya adalah 3,3 GHz dengan maksimum boost clock sampai dengan 4,9 GHz. Total L3 cache-nya adalah 16 MB. Lalu dia punya integrated graphics AMD Radeon Graphics dengan 12 compute cores, total 768 shader units dengan 512 MB VRAM. Memori integrated graphics ini diambil dari RAM dan tidak bisa dikonfigurasi ukurannya ya. Nah, untuk RAM-nya berapa? 32 GB DDR5 4800 MHz dual channel langsung. Ada dua slot SODIMM yang masing-masing sudah keisi dengan kepingan 16 GB. Dan ini masih bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB. Perlu nggak ya? Ini udah gede banget sih ya. Karena sebagian kapasitas RAM udah dipakai oleh IGP-nya, usable memorinya yang terbaca adalah 31,3 GB. Kayak nggak ada efeknya gitu ya, diambil kecil doang ya. Nah, untuk SSD atau storage ya dia pakai 2 TB SSD NVMe PCIe udah langsung Gen 4. Masih kurang? Tenang, ada slot M.2 kedua di sini untuk ekspansi SSD. GPU pakai Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, arsitektur udah Ampere, 7424 CUDA core, TGP-nya sampai dengan 165 watt, dan dia menggunakan 16 GB GDDR6 VRAM. Wah, kecil sekali ya. Tentunya dia sudah mendukung fitur resizable bar di sini. Laptop ini juga dilengkapi dengan MUX switch yang diklaim mampu menurunkan latensi dari GPU ke layarnya. Kita dapat mematikan discrete grafis di laptop ini melalui menu GPU power saving di software Armoury Crate dengan memilih opsi Eco Mode. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia pakai MediaTek Wi-Fi 6E MT7922. Wi-Fi 6E atau Wi-Fi AX udah di sini ya, gigabit Wi-Fi udah, dan Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya juga nggak kecil, 90 Wh. Windows-nya tentunya pakai Windows 11. Ini pakai Windows 11 Home ya. Untuk form factor-nya dia adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah all metal chassis, jadi semuanya bahannya dari metal. Untuk desain sekilas terlihat seperti sebuah laptop gaming kelas Zephyrus yang biasanya, yang sebelumnya, di bagian belakang layar terdapat logo ROG yang mengkilat dengan garis diagonal yang digrafir. Garis tersebut memisahkan desain permukaan polos dan ornamen titik-titik di belakang layar. Saat dibuka, terlihat bahwa layar kedua terhubung dengan mekanisme engsel laptop ini. Hal ini membuat bagian belakang layar kedua sedikit terangkat dan agak tertarik ke belakang. Ini tentunya membuat viewing angle penggunanya jadi lebih baik ya, karena dia keangkat sedikit gitu ya, nggak rata di bawah. Ini juga memberikan semacam ilusi bahwa layar pertama dan kedua itu terhubung, karena bingkai bagian bawah layar utama tertutup oleh layar kedua. Tidak hanya itu, desainnya juga masuk dalam teknologi Active Aerodynamic System Plus atau AAS Plus yang meningkatkan sirkulasi udara dan sistem pendinginan saat laptop digunakan. Di ruang antara layar kedua dan keyboard terlihat ada ornamen-ornamen dari ROG dengan lighting yang terhubung dengan pengaturan RGB lighting pada keyboard.
Untuk warna laptop, ya udahlah ya, basic black di sini. Dimensinya adalah 35,5 cm kali 26,6 cm dan ketebalan hanya 2,05 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,59 kg dan chargernya di 850 gram. Ini merupakan charger 280 watt, jadi wajar ya kalau berat. Total bobot kalau dibawa-bawa adalah 3,44 kg. Wajar untuk sebuah laptop monster ya. Display utama disebut Asus sebagai ROG Nebula HDR Display. Panel ini menggunakan, bukan OLED, ini pakai mini LED dengan ukuran 16 inci. Mini LED mampu memberikan kontras yang jauh lebih baik dibandingkan dengan panel IPS biasa di 100.000 banding 1 kontras rasionya. Resolusinya adalah WQXGA atau 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya jadi 16 banding 10. Refresh rate-nya 165 Hz dengan 3 millisecond response time. Menurut Asus, layarnya punya peak brightness sampai dengan 1100 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Wow, luar biasa. Berdasarkan pengujian kami, layarnya punya brightness di 684 nits dalam kondisi indoor dan non-HDR. Dengan gamut coverage di 97% DCI-P3 dan volume di 100,7% DCI-P3. Ini adalah layar yang sudah Pantone validated, sudah disertifikasi VESA Display HDR 1000, mampu menampilkan konten HDR dan color depth-nya adalah 10 bit. Sudah support Dolby Vision dan permukaannya juga anti-glare, cocok banget buat content creation ya. Bingkai atas dan sampingnya tergolong sangat tipis di sini. Di bingkai atas terdapat kamera yang nanti akan kita bahas setelah kita bahas layar keduanya. Nah, untuk layar kedua ini disebut Asus sebagai ScreenPad Plus. Dia menggunakan layar IPS level panel ya. Ukurannya 14 inci dengan resolusi 4K yang melebar atau 3840 x 1100 pixel. Berdasarkan pengujian kami, brightness-nya itu ada di 375 nits dalam kondisi indoor ya. Gamut coverage-nya di 95,9% sRGB dan volume di 101,2% sRGB. Dan tentunya adanya layar kedua ini bisa membuat pengguna jadi lebih mudah untuk melakukan multitasking. Contohnya, saat kita main game, layar kedua bisa digunakan untuk ngecek guide atau walkthrough tentang game yang dimainkan. Bisa juga kalau kita sedang streaming game, layar kedua dipakai untuk ngecek hasil rekaman, live chat, ataupun super chat donation, bisa di sini ya. Saat melakukan editing video, layar kedua juga bisa digunakan untuk melihat video tutorial atau catatan tentang video yang sedang kita edit. Di sisi kiri terdapat control panel yang punya berbagai fungsi seperti mengubah brightness layar kedua, mematikan mikrofon, memindahkan aplikasi dari layar pertama dan kedua, membuka pengaturan lain tentang kontrol panel di layar kedua, dan tentunya layar ini adalah layar touchscreen dan sudah mendukung penggunaan stylus pen juga. Nah, kalau bicara soal kamera dan mikrofonnya, ini sayangnya memang untuk kamera dia masih pakai webcam dengan resolusi 720p 30 fps. Tapi menariknya dia sudah dilengkapi dengan infrared sensor yang mendukung Windows Hello. Mikrofonnya dilengkapi dengan teknologi AI Mic Noise Cancelling. Untuk kualitas mikrofon dan kameranya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita ada di luar dan untungnya hari ini nggak hujan. Jadi kita bisa nguji fitur AI Noise Cancelling yang ada di laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita mendemonstrasikan kamera dari laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16 dalam keadaan indoor. Jadi gimana hasilnya? Untuk audio, dia menggunakan 6 speaker dengan dual force cancelling woofer yang mendukung teknologi Dolby Atmos. Untuk letaknya terlihat di bagian bawah kanan kiri laptop. Suara yang dihasilkan laptop gaming ini memang bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar, tapi kualitas suaranya oke banget di sini. Rapih dan mampu menghasilkan suara rendah dengan baik walaupun bodinya tipis. Jadi cukup menggelegar walaupun bukan yang paling kencang, tapi ini udah kencang sih suaranya sebetulnya. Untuk konektor, di sisi kiri ada satu DC-in, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang Type A. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4a dan sudah support G-Sync juga. Dan tentunya bisa untuk power delivery. Kemudian ada satu micro SD card reader, ada satu audio combo jack 3,5 mm. Di kanan ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang juga mendukung DisplayPort. Cuma satu aja, jadi kita bisa lebih nyaman menggunakan mouse tanpa banyak kabel yang mengganggu di sini.
Lah kurang banyak, di belakang masih ada. Di sini ada satu Ethernet port, ada satu HDMI 2.1 dan ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A ya. Nah, untuk keyboard dia menggunakan keyboard dengan layout yang khas ROG Zephyrus Duo. Dia menggunakan travel key di 1,7 mm. Jadi kalau ngetik enak banget ini. Teknologinya juga sudah pakai N-key rollover seperti layaknya sebuah keyboard gaming. Terdapat 4 tombol khusus di atas touchpad dengan fungsi memanggil software Armoury Crate, mematikan screen pad plus atau layar kedua, mengubah fungsi anak panah menjadi tombol navigasi page up, page down, home, dan end, lalu tombol power. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit RGB dengan 3 tingkat kecerahan yang mode pencahayaannya dapat diatur melalui software Armoury Crate. Keyboardnya juga dilengkapi dengan detachable palm rest yang disediakan pada paket penjualan. Nah, untuk touchpad ini masih sama dengan ROG Zephyrus Duo generasi sebelumnya. Touchpadnya terletak di sisi kanan bawah laptop. Ini dapat berfungsi juga sebagai numpad ya. Perlu diperhatikan bahwa saat digunakan sebagai numpad, kita tidak bisa menggunakannya sebagai touchpad. Nah, posisinya si touchpad di sebelah kanan ini juga unik ya. Kalau udah terbiasa kayaknya agak susah lepas nih ya. Nah, untuk sistem keamanan dia menggunakan infrared kamera yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, kita lanjut ke sistem pendinginnya. Tentunya karena ini laptop gaming, dia menggunakan sistem pendingin aktif yang disebut sebagai ROG Intelligent Cooling. Untuk thermal paste-nya dia sudah menggunakan Conductonaut Extreme Liquid Metal dari Thermal Grizzly. Wah, mantap ya. Menggunakan 2 liquid crystal polymer fan dengan masing-masing 84 bilah arc flow fans yang punya ketebalan 0,1 mm masing-masing. Dengan 5 heat pipe dan 4 heatsink yang menutupi seluruh komponen CPU, GPU, VRAM, dan VRM. Heatsinknya memiliki total sirip tembaga hingga 252 dengan ketebalan 0,1 mm. Intake dari bawah dan atas di balik layar kedua tuh ada intake-nya ya. Dan exhaust ke arah belakang dan samping laptop. Tenang, exhaust-nya nggak kena layar sama sekali di sini. Oke, sekarang kita bahas aspek performa. Penting nih ya. Tapi kita bahasin dulu ya, terdapat menu profil performa pada software Armoury Crate. Ada Windows, ini mode default yang ditujukan untuk penggunaan harian standar. Ada Silent, mode yang ditujukan untuk penggunaan laptop di area yang hening seperti perpustakaan misalnya gitu ya. Lalu ada Performance, ini performa keseluruhan laptop dibuat lebih kencang daripada mode Windows. Kemudian ada mode Turbo, performa keseluruhan laptop dibuat sekencang mungkin serta kecepatan putaran kipas ditingkatkan. Dan masih ada manual, pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan kipas dengan grafik suhu versus kecepatan kipas. Sekarang mari kita cek konsistensi performanya dengan Cinebench R15 looping 20 kali. Di mode Windows, skor maksimalnya adalah di 2349 poin. Kita masih bisa dapat skor lebih tinggi lagi di mode Turbo yang bisa mencapai 2445 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Windows ada di 2320 sampai 2340 poin. Sedangkan di mode Turbo ada di kisaran 2430 sampai 2440 poin. Di sini terlihat ya bahwa baik mode Windows maupun mode Turbo itu sangat minim gejala throttling, memang gaspol aja ya. Nah, untuk suhu kerjanya, di mode Turbo suhu kerjanya ada di kisaran bukan 90-an, tapi di 82 sampai 87 derajat Celcius. Ingat, ini udah mode Turbo. Ini suhu yang sangat aman, apalagi mengingat Cinebench ini hanya bebannya di prosesor aja. Biasanya nyampe 90 aja kita masih oke-oke aja asal masih bisa diturunkan. Ini nggak pernah nyampe 90 derajat Celcius. Karena suhunya aman, seluruh pengujian selanjutnya akan kita lakukan dengan mode turbo, kecuali saat pengujian baterai. Oke, pertama-tama kita langsung tes dengan Blender 3.01 ya. Dengan CPU render semua selesai dalam waktu 2 menit 46 detik. Kalau kita pakai GPU render hanya 17 detik saja. Kenceng parah ya. Untuk suhu kerjanya, CPU itu cuma di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Sementara GPU cuma 65 sampai 70 derajat Celcius. Adem. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Seperti biasa kita mulai dengan video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik. Dengan software only semua selesai dalam waktu 8 menit 12 detik. Kalau kita pakai CUDA 1 menit 7 detik saja. Dilalap itu video 4K 60 nggak ada masalah. 1080p 60 fps bagaimana? Ya, software only 1 menit 30 detik udah kenceng. Pakai CUDA tinggal 21 detik aja tuh. Mantep ini ya. Untuk suhu kerjanya di CPU itu cuma sekitar 77 sampai 85 derajat Celcius, sementara GPU di 60 sampai 70 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing profesional tapi versi gratisnya yang kita pakai. Untuk video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik dirender dalam waktu 3 menit 6 detik saja. Ini kenceng.
Untuk DaVinci Resolve ini kencang banget. 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 3 detik. Nah, suhunya gimana? Ini harus agak tinggi biasanya kalau pakai DaVinci Resolve ya. Nah, CPU ada di kisaran 85 sampai 95 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 60 sampai 68 derajat Celcius. Masih dalam batas-batas aman. Dan ingat, ini pakai mode turbo. Kalau mau lebih dingin bisa pakai mode Windows juga. Lanjut ke 3D Mark Graphic Score. Dengan Firestrike DirectX 11 kita dapat 33.615 poin. Lalu untuk Time Spy DirectX 12 kita dapat 12.610 poin. Untuk suhu kerjanya GPU ada di kisaran 67 sampai 70 derajat Celcius di sini. Aman ya. Sekarang kita masuk ke gaming test. Dan hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk Assassin's Creed Valhalla kita jalankan 30 menit, suhu CPU di kisaran 74 sampai 78 derajat Celcius saja. Sementara GPU juga di 68 sampai 72 derajat Celcius. Aman. Untuk permukaannya bagaimana? Ini menarik, walaupun performanya tinggi, suhu permukaan di seluruh area keyboard laptop ini mampu terjaga di kisaran 30 sampai 37 derajat Celcius saja. Rendah sekali ini. Terlihat ada titik di 42 derajat Celcius, tapi itu bukan di keyboard. Titik itu ada di celah antara keyboard dengan layar kedua. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 7102 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 5250 Mbps. Ini kenceng parah. Ini kecepatan yang kami harapkan dari sebuah laptop monster yang pakai SSD PCIe Gen 4. Sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Modenya kita pindahkan ke Windows, brightness-nya 50%, volumenya di 25%. Layar kedua kita nonaktifkan ya. Hasilnya kita dapat, tebak berapa? 6 jam? 8 jam? 10 jam? Enggak. 14 jam 40 menit. Ini luar biasa. Ini sebetulnya laptop apa? Kenceng parah tapi bisa dibuat irit parah juga. Laptop gaming sekencang ini dengan layar secerah ini bisa tahan 14 jam lebih sih, luar biasa sih ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke charging test. Untuk 30 menit pertama kita dapat 39%. Sementara untuk dari 0 sampai full 100% kita dapat 120 menit atau tepat 2 jam. Lagi-lagi hasil yang bagus juga di sini. Oke, pasti nanya harganya ya. Tentu saja sebuah laptop premium atau bahkan bisa dibilang laptop monster dengan fitur sebanyak ini, dengan performa sekencang ini, nggak mungkin dong harganya cuma di 20 jutaan. Ya namanya juga kita mau dapat yang semua di sini ya. Nah untuk yang kami uji ini, versi yang kami uji harganya ada di 76.999.000. Tenang, masih ada varian lain. Ada yang spesifikasinya pakai Ryzen 9 6900HX dengan RTX 3070 Ti, RAM-nya 32GB dengan SSD 1TB dengan layar Nebula HDR WQ-XGA 165Hz. Itu harganya di 59.999.000. Lalu ada lagi yang masih pakai Ryzen 9 6900HX, GPU RTX 3060, RAM 16GB, tenang masih bisa di-upgrade ya. SSD 1TB dengan layar Full HD Plus di 165 Hz. Yang ini di 41.999.000. Lalu ada lagi masih yang Ryzen 7 6800H, RTX 3060, RAM-nya 16GB, SSD-nya 1TB, layar Full HD Plus 165 Hz juga. Ini di 39.999.000.
Nah, semuanya ini sudah termasuk Windows 11 Home, ada Microsoft Office Home and Student 2021, ada ROG Ranger BP2701 Gaming Backpack, ini keren sih ya. Lalu ada palm rest-nya tadi, ada Type-C 100 watt charger, ya masih ingat dia pada charger 100 wattnya juga, walaupun sekarang nggak datang, tapi itu lumayan ya buat jalan kita masih bisa bawa charger ini karena lebih ringan. Dan kalau kita ambil yang versi RTX 3070 Ti atau yang RTX 3080 Ti, ada bonus tambahan yaitu ROG Delta headset. Nah loh ya, dan ROG Cakram mouse P511. Ini sih luar biasa sih. Dan untuk garansinya semua sudah mencakup 2 tahun global warranty. Ini bisa diklaim di service center Asus di seluruh dunia. Lalu dia juga punya Asus VIP Perfect Warranty di 1 tahun pertama. Yang ini sudah termasuk garansi pelindungan kelalaian pengguna pada tahun pertama sebanyak 1 kali. Dan ini ditanggung 100% oleh Asus. Pemegang layanan ini akan mendapat antrian prioritas ya saat melakukan perbaikan di service center resmi Asus. Dan ini bisa diklaim di Authorized Asus Service Center atau Asus Service Partner di seluruh Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, sayangnya meskipun tidak seperti Zephyrus 2 generasi sebelumnya yang belum disematkan webcam ya, kamera di laptop ini memang sudah ada, tapi resolusinya 720p. Bukan seperti kamera tambahan yang sebelumnya yang Full HD 1080p 60 fps. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa kapasitas RAM itu akan terpotong di kisaran 512 MB saat integrated graphics aktif. Nah ini kalau misalnya 32 GB sih nggak ada masalah ya, 16 GB mungkin agak berasa. Kemudian tentunya ini bukanlah sebuah laptop yang tipis dan ringan, walaupun masih gampang dibawa-bawa ya, tapi bobotnya memang mencerminkan performanya yang monster. Dari sisi menariknya, hampir semua hal yang ada di laptop ini bisa dijadikan poin menarik bagi kami nih ya. Pertama, prosesor AMD Ryzen 9 6900X yang kenceng. Ini cocok buat kegiatan apapun lah ya, mau gaming, multitasking berat, streaming itu nggak ada masalah berkat jumlah core-nya juga yang 8 core 16 thread. Lalu GPU-nya yang di sini pakai RTX 3080 Ti laptop GPU sangat kencang. Yang di GPU-nya sudah up to 165 watt untuk full performance ini udah dapatnya ya. Dan dia mampu menjalankan game AAA di setting tertinggi dengan stabil. Kalau kalian nanya game e-sport, nggak usah ditanya. Jelas dihajar semua kalau game e-sport ya. Buat content creation profesional ini juga cocok, bahkan nyaman untuk 3D modeling dan 3D rendering pun ya. Kapasitas RAM dan SSD-nya masif 32 GB, langsung DDR5, langsung dual channel dan masih bisa di-upgrade ke 64 GB, lalu SSD-nya 2 TB ya, PCIe Gen 4 pula. Masih kurang, masih ada M.2 ekstranya di sini, masih bisa ditambahin lagi kalau mau. Suhu kerjanya tergolong aman baik saat digunakan untuk main game maupun untuk content creation. Lalu layar ROG Nebula HDR display-nya, aspek rasio 16:10, resolusinya juga tinggi, cocok buat gaming dengan 165Hz refresh rate-nya. Buat content creator ini mantap juga karena color gamutnya udah 100% di IP3. Lalu screen pad plus-nya, ini layar kedua yang membuatnya jadi multifungsi banget deh, cocok banget untuk multitasking, mau kerja, main game, streaming yang butuh 2 monitor bisa di sini. Daya tahan baterainya ini yang jarang banget kesebut untuk sebuah laptop gaming kelas ini, bisa 14 jam nonton video di sini, luar biasa. Konektornya juga cukup lengkap dengan jumlah yang cukup melimpah ya, bahkan masih ada micro SD card reader juga. Lalu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E yang future proof. Bonus penjualannya juga melimpah, apalagi buat yang kelas atas ini. Dapatnya macam-macam banget. Sampai ke headset sama mouse gaming juga ada di situ. Dan kemudian dia dapat garansi global 2 tahun dengan Asus VIP Perfect Warranty ya. Jadi bahkan kalau mau dibawa ke luar negeri pun, misalnya nih kalian mau kuliah ke luar negeri bawa ini, nggak ada masalah, bisa diklaim warantinya. Ya, di sini Asus kembali menghadirkan ROG Zephyrus 2 16 keluaran tahun 2022 yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya, yaitu baik gamer profesional, streamer ataupun content creator berkat performanya yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan screen pad plus di laptop yang satu ini yang memudahkan kegiatan multitasking dengan adanya monitor tambahan ini. Kalau performa sih nggak usah dibahas ya. Jadi kalau misalnya semua yang dicari itu ada di sini, sepertinya memang ini sebuah laptop yang benar-benar layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.